ada prioritas kesehatan sehingga larangan mudik itu muncul sekalipun sebenarnya ada harapan bisa digunakan untuk menguji vaksin yang merupakan game changer. Nah Pak Edi, kalau catatan dari pemerintah sendiri sebenarnya bagaimana sih berkaitan mengenai larangan mudik ini Pak? Ya, jadi keputusan ini kan tidak diambil dengan mudah. Jadi yang kita sangat menyadari bahwa ada risiko ya di satu sisi ya. Jadi kalau mudik ini diperbolehkan, ada risiko yaitu sebaran COVID dan itu artinya naiknya lagi kasus sebaran COVID dan itu tidak bisa diabaikan karena terjadi juga di negara lain ada second wave dan sebagainya dan kita ada risiko. Tapi juga di sisi lain kita menyadari bahwa kalau ada larangan mudik itu memang pertumbuhan ekonomi tidak seoptimal kalau mudik diperbolehkan tentu saja. Meskipun secara nasional itu kita sudah perhitungkan bahwa dampaknya tidak terlalu besar. Nah, yang dampaknya besar itu kan pada aspek distribusi ya. Ini kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kita bisa lihat polanya. Jadi ketika libur panjang, termasuk pada situasi lebaran, itu mobilitas manusia, mobilitas penduduk itu kan bergeser ya. Di Jabodetabek berkurang jauh, kemudian yang dari daerah-daerah tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu naik. Ya. Nah, mobilitas penduduk ini kan terkait dengan konsumsi. Gitu. Jadi ada pergeseran konsumsi. Tetapi kalau secara nasional itu sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar ya. Jadi secara keseluruhan itu pemerintah menganggap bahwa potensi manfaat ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan mudik dalam situasi seperti ini itu tidak sebesar risiko yang dipertimbangkan. Nah, tetapi dengan catatan bahwa kita menyadari ada sektor-sektor tertentu yang akan terdampak sangat buruk oleh kebijakan ini itu kami menyadari ya, pemerintah sangat menyadari khususnya di bidang transportasi, mungkin hotel, restoran, terusnya ya. Nah, tapi di sisi lain itulah mengapa pemerintah juga mengambil kebijakan dalam satu kesatuan yaitu memutuskan untuk memperbolehkan pembukaan daerah-daerah wisata dengan harapan bahwa wisatawan lokal akan berkunjung sehingga dampak terhadap pengurangan konsumsi itu tidak terlalu besar dalam arti konsumsi tetap naik meskipun kenaikannya tidak sebesar kalau mudik ini diperbolehkan. Tetapi juga sekali lagi kami menyadari untuk transportasi antar kota ini memang masih akan terdampak, itu kami menyadari dan oleh karena itu sekali lagi pemerintah mengambil keputusan ini tidak dengan mudah ya. Berbagai opsi telah dipertimbangkan dan kemudian sampai kepada keputusan larangan mudik ini karena pada intinya sebenarnya adalah bahwa risiko yang kita hadapi kalau membiarkan adanya mudik itu jauh lebih besar dibanding potensi manfaat yang kita akan peroleh kalau ada kegiatan mudik ini diperbolehkan. Intinya seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya ada resiko yang sudah dipertimbangkan sehingga pada akhirnya libur mudik itu ditiadakan dan mudik pun dilarang. Bagaimana kemudian catatan kalau dari sektor ekonomi, Pak Peter pasti sudah siap akan menyampaikannya. Tetapi kita jeda dulu, usai jeda kita akan kembali, tetaplah di Indonesia Business Forum.